Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Arifah Yulianto dengan nomor induk mahasiswa 0552407717 akan memaparkan materi tentang proses lahirnya Pancasila, mulai dari sidang BPU PKI, lahirnya Piagam Jakarta hingga pengesahan PPKI. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin memahami bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia. Next. Menjelang kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan bernama BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama badan ini adalah menyiapkan dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa kemudian berdiskusi dan berdebat untuk menentukan dasar negara yang paling sesuai bagi Indonesia yang majemuk. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengajukan usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi konsep dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip inilah yang kemudian disebut sebagai Pancasila dan menjadi dasar bagi perumusan konstitusi Indonesia. Setelah sidang pertama, dibentuklah panitia 9 untuk menampung berbagai usulan dan mencari jalan tengah antara golongan Islam dan nasionalis. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal dasar negara. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini merupakan hasil kompromi politik yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 hingga 16 Juli 1945. Dalam sidang ini dibahas dan disetujui rancangan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta. Sidang juga menyepakati bentuk negara, yaitu Republik Indonesia. Setelah sidang berakhir, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI untuk melanjutkan proses menuju kemerdekaan. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan sekretarisnya Raden Panji Suroso. Tugas utama PPKI adalah menyusun langkah-langkah akhir kemerdekaan termasuk mengesahkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Sidang pertama PPKI diadakan pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang ini ada 3 keputusan penting. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
Kedua memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga membentuk KNIP sebagai lembaga legislatif sementara. Pada hari itu pula sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan resmi Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Kelima sila tersebut adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang kita kenal hingga sekarang. Proses lahirnya Pancasila menggambarkan semangat persatuan dan toleransi antar golongan. Para pendiri bangsa menunjukkan kemampuan berkompromi demi kepentingan bersama. Pancasila menjadi simbol persatuan, kebinekaan, dan jati diri bangsa Indonesia yang mempersatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Dan dalam penyusunan materi ini, saya menggunakan beberapa sumber, antara lain modul pendidikan Pancasila dari Kemendikbud tahun 2022, Sejarah Nasional Indonesia nomor 6 karya Nugroho Noto Susanto, serta arsip dari BPUPKI dan PPKI yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.